Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa dalam Sapaan Pagi Multimedia HKP Pangkal Pinang. Doa dan harapan saya, semoga saudara sehat walafiat bangun di pagi hari ini untuk menikmati udara pagi dan melakukan aktivitas sepanjang hari. Untuk itu, wajarlah kita kalau berdoa kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur, sekaligus doa sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Raja Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Puji syukur kepadamu Tuhan, atas berkat anugerah. Tuhan menyertai kami sepanjang malam ini di dalam tidur kami. Dan Kau berikan nafas kehidupan bangun di pagi hari ini untuk menikmati udara pagi dan melakukan aktivitas kami nanti sepanjang hari. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan dan membaca firman. Urapi kami agar kami bisa mengerti dan bisa melakukan sesuai dengan kehendak. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, kita mengucapkan terima kasih kepada multimedia yang memberikan kesempatan kepada kita untuk saling sapa menyapa antara sesama jemaat. Untuk itu, terima kasih multimedia. Bapak, Ibu, sebelum kita membaca Alkitab atau nas dari Alkitab, mari kita buka almanak kita yang telah dibagi oleh gereja kepada kita masing-masing. Nats bacaan kita di pagi hari ini diambil dari 5 Musa 6 ayat 5 atau Ulangan 6 ayat 5. Demikian dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Firman Tuhan itu adalah merupakan perintah yang diulangi Musa kembali kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel betul-betul menyadari akan karya keselamatan yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Siapakah yang disebut Nabi Musa ini? Musa adalah pemimpin Israel yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Selama mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, lamanya sudah 430 tahun. Untuk itulah Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan itu. Demikian juga dalam perjalanan, mereka 40 tahun lamanya melintasi padang gurun sehingga sampai kepada tanah perjanjian. Selama perjalanan ini, Tuhan telah memberikan mujizat yang sungguh banyak dan pertolongan yang sungguh-sungguh banyak. Antara lain, membelah Laut Merah agar mereka bisa melintasi tanah kering dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Demikian juga selama perjalanan, Tuhan menolong mereka untuk melawan semua musuh-musuh yang menghalau mereka selama perjalanan. Makanan untuk konsumsi mereka sepanjang hari, Tuhan menurunkan manna. Bahkan karena mereka ingin memakan daging untuk konsumsi, Tuhan menurunkan burung puyuh yang bisa disembelih dan diolah menjadi daging yang untuk dimakan oleh masing-masing. Hal inilah membuat Nabi Musa mengharapkan bangsa Israel betul-betul menyadari bagaimana kasih Allah yang mereka terima selama berangkat
dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Karya keselamatan adalah karya keselamatan yang diberikan kepada mereka, membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah, apakah makna dan tujuan Ulangan pasal 6 ayat 5 ini kepada kita saat ini? Tentu kita menyadari karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itulah kasih yang penuh dari Tuhan Allah kepada kita. Baru saja kita merayakan pesta Paskah dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang mati tersalib, dipaku di kayu salib di bukit Golgota. Semuanya itu adalah karya keselamatan yang menunjukkan kasih setia Tuhan Allah kepada kita. Untuk itu saudara, apakah yang kita lakukan atau kita perbuat untuk membalas karya keselamatan yang diberikan Tuhan itu kepada kita? Ya, mari kita mendalami memahami kasih Tuhan Allah itu. Dan cara kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Yang artinya kita mengasihi seutuhnya Tuhan Allah melalui keberadaan kita, totalitas, melalui juga talenta-talenta yang ada pada diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucapkan syukur kepada Bapa. Kami telah diserami oleh sabda-Mu. Jadikanlah firman itu menjadi pelita dan penuntun jalan kita. Bapa, ajarlah kami agar dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan hari kelahiran dan merayakan hari perkawinan di hari ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun hari kelahiran dan selamat hari perkawinan. Semoga Tuhan memberikan panjang umur dan berlimpah berkat dan rezeki kepada Anda. Demikian juga kepada saudaraku yang dalam keadaan sakit saat ini, bahkan mungkin banyak bergumul. Kita berdoa, Tuhanlah yang memulihkan, memberikan kesembuhan kepada Anda, dan menopang tanganmu, menopangmu melalui tangan Tuhan, agar terlepas dari pergumulan. Maulate, terima kasih. Tuhan memberkati.